banyak yang nggak punya nih STR gitu. Sementara kalau yang lulusan Solo, pendidikan OT itu kan yang besar ada 2 ya, UI dan Solo. Nah, yang Solo itu begitu lulus dia langsung punya STR. Dan biasanya rumah sakit itu akan mencari lulusan OT yang punya STR gitu. Jadi itu di sini kalian belajar bahwa penting buat kita mempunyai suatu surat tanda registrasi yang menunjukkan profesionalisme kita, menunjukkan bahwa kita terregistrasi dengan baik, kita ter-record dengan baik, ilmu kita juga terupdate dengan baik, gitu ya. Itulah yang harus memang dikejar, harus dipahami pentingnya untuk menjaga bagian dari menjaga profesionalisme itu. Oke. Yang lain silakan kalau mau menjawab. Kelompok presentan menambahkan. Baik dok, izin menambahkan jawaban untuk Alfiana Lingua. Yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan terapis okupasi. Yang pertama yaitu surat tanda registrasi atau STROT. Yang kedua surat izin praktik dan surat izin kerja terapis okupasi. Lalu nantinya akan ada ujian kompetensi mengenai untuk profesi terapis okupasi. Lalu ada sumpah profesi dan memiliki kartu tanda anggota untuk IoT. Seperti itu. Kembali ke moderator. Saya akan membantu jawab pertanyaan dari Jasmine. Tadi pertanyaannya, apakah profesional dengan profesionalisme berhubungan atau tidak, dan apa alasannya? Profesional dan profesionalisme itu berkaitan, karena profesional merupakan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan yang didasari oleh keyakinan, kompeten, yang memiliki mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Dan profesionalisme adalah mutu kualitas yang menggambarkan ciri-ciri seorang yang profesional. Terima kasih atas penjelasannya Ibu Amin dan kelompok 1. Saya mau coba jawabnya Safia. Safia, maaf. Tadi pertanyaannya itu organisasi, ya, yang organisasi. Contoh organisasi kalau misalkan di kesehatan sendiri atau khususnya di OT, itu contoh organisasinya itu ada IoT, IDI, sama WHO. Gitu. Sudah cukup atau mau contoh yang lain? Oke. Jadi tadi syarat untuk disebut profesi apa ya? Coba kelompok 1. Apa yang disebut profesional? Profesional itu tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan, ya, Dok.
Ya, jadi pada materi ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa nantinya setelah kalian menempuh jenjang pendidikan ini, kalian diharapkan bisa bersifat profesionalisme. Jadi profesi kalian OT. Tapi apakah benar kalian sudah profesional? Apa syaratnya disebut profesional? Seperti tadi kalian sampaikan bahwa profesional itu kalau kalian bisa mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan. Apa wujud pertanggungjawaban itu? Pertanggungjawaban itu adalah dengan kalian belajar sebaik-baiknya selama mahasiswa ini. Jadi nanti yang akan kalian lakukan memegang anak orang, memegang pasien, memegang penyakit orang dalam artian melakukan tata laksana itu bisa dipertanggungjawabkan karena kalian sudah mempunyai ilmunya itu. Memang kalian paham bahwa itu harus diapain gitu ya. Jadi profesi kita berbeda dengan profesi yang lain karena menyangkut kesehatan, menyangkut nasib seseorang, menyangkut pekerjaan seseorang gitu ya. Kalau pada anak-anak menyangkut harapan orang tua untuk kebaikan anaknya. Nah, itulah tanggung jawab atau profesionalisme kita yang harus kita jaga apabila sudah sekian lama menjadi kewajiban buat kita untuk terus belajar dimanapun kalian berada, dengan media apa saja, bisa belajar sendiri otodidak, bisa mengikuti seminar-seminar, itu adalah bagian tanggung jawab profesi kita gitu ya, untuk menjaga profesi kita gitu ya. Jadi walaupun kalian sudah punya ijazah, jangan berhenti dengan ijazah itu aja. Kalian juga harus tetap mengupdate ilmu-ilmunya. Apalagi kalian sekarang belum punya ijazah, jangan malas-malas untuk belajar karena semua bekal yang diberikan saat ini nantinya akan kalian gunakan untuk kalau kalian bekerja sebagai profesi OT secara profesional. Itu ya maksudnya ya, bagian dari profesionalisme. Dan jangan lupa bahwa profesional itu ditunjukkan dengan kita punya surat izin. Jadi itu harus diurus dengan baik-baik. Begitu lulus cari STR, apa syaratnya STR, diurus sehingga kita memang secara profesional bisa menunjukkan ini loh, inian saya gitu ya, kemampuan saya, profesi saya gitu. Baik, masih ada pertanyaan lagi? Permisi dok, saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Ya, silakan. Kelompok 1, bagaimana tanggapan Anda jika ada sebuah kasus, misalkan dalam sebuah rumah sakit, ada pasien BPJS dan pasien yang membayar. Nah, di rumah sakit tersebut yang didahulukan adalah pasien yang membayar. Kemudian bagaimana tanggapan Anda pada kasus tersebut dan apa hubungannya profesi, profesional, dan profesionalisme dalam kasus tersebut? Terima kasih. Izin menjawab dok dari pertanyaan ya. Ya, silakan Brian. Menggunakan BPJS dengan baik dok, dengan pasien yang menggunakan BPJS dengan pasien yang tidak menggunakan BPJS, namun rumah sakit tersebut mendahulukan pasien yang tidak menggunakan BPJS. Menurut prinsip dari kode etik itu sudah salah karena yang sudah dijelaskan sebelumnya di dalam prinsip kode etik terdapat poin yaitu memperlakukan manusia dengan adil. Jadi dapat kita tarik kesimpulan dari rumah sakit tersebut bahwa belum menerapkan prinsip kode etik maksimal karena masih membedakan pasien yang membayar dengan mandiri dan pasien kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, secara benar yang disampaikan oleh Brian ya, benar yang Brian ya, bahwa
Pada prinsipnya kita tidak boleh membedakan suku, agama, ras, kedudukan, asuransi atau tidak dan sebagainya dalam menangani pasien. Tapi kalau kita kerja di suatu rumah sakit itu ada namanya aturan rumah sakit. Kebijakan dalam artian untuk mendapatkan pelayanan, misalnya antrian nih, biasanya di rumah sakit tertentu tuh untuk melayani OT itu antri, waiting list pasiennya, ya. Kemudian rumah sakit butuh nih dana segar dalam butuh uang yang cepat didapatkan agar bisa menggaji karyawan. Sehingga dibuatlah kebijakan bahwa kalau BPJS pembayarannya kan nggak langsung, biasanya menunggu ada yang 15 hari, ada yang 1 bulan gitu-gitu ya. Jadi kita melakukan tindakan dulu baru nanti BPJS bayar dan tarifnya pun berbeda. Kalau BPJS sudah menetapkan untuk tindakan tindakan ini misalnya 100.000 gitu ya. Dia nggak mau tahu tindakan kita lakukan kita berapa lama, tindakan kita lebih bagus atau enggak, tindakan kita ini dia nggak melihat itu. Pokoknya melihat judulnya adalah tindakan ini, kalian lakukan dengan baik atau tidak, dibayarnya 100.000 itu BPJS. Nah kalau tarif pasien asuransi atau pasien umum itu biasanya rumah sakit yang menentukan tarifnya. Dengan fasilitas yang bagus, rumah sakit mencas misalnya 300.000 nih kalau terapi OT misalnya. Nah, itu biasanya kalau pasien asuransi, hari itu dikerjakan, hari itu juga akan dibayar. Nah, biasanya memang akan ada kebijakan untuk yang asuransi waiting list-nya lebih cepat dibanding yang BPJS. Biasanya kadang-kadang diambil seperti itu. Kalau kita sebagai pekerja, yang prinsip yang kita tidak boleh bedakan adalah saat menangani pasien. Walaupun yang datang pasien umum, walaupun yang datang pasien BPJS, dalam melakukan tata laksana, dalam kalian melakukan terapi, itu tidak boleh dibedakan. Kalau masalah rumah sakit mendahulukan si A, si B, si C, dia punya kebijakan ya. Itu nanti urusannya rumah sakit gitu. Kalau ada yang protes itu manajemen yang diprotes gitu ya prinsipnya. Tapi kalau tindakan kita, misalnya ada pasien yang baik banget orang tuanya suka bawain kita makanan, suka bawain kita hadiah gitu ya. Sama pasien yang orang tua pasiennya tuh jutek misalnya. Dikit-dikit, ini anak saya diapain sih? Nyalahin gitu ya. Pokoknya marah-marah ke kita. Nah, kita tetap harus menjaga profesionalisme kita untuk tetap memperlakukan pasiennya itu dengan baik. Apapun yang mereka lakukan pada kita. Kita tidak boleh nih membedakan, wah si ibu itu tuh kalau dia yang datang dia selalu memberikan kita hadiah dan sebagainya. Nah itu terus kita jadi baik-baikin nih sama pasien. Giliran si ibu itu yang jutek sama kita juga, aduh males banget deh, anak ini sudah nakal banget lagi, susah diajarin gitu ya. Kita jadi enggak ini. Nah itu yang kita tidak boleh lakukan itu. Ya profesional kita tetap melakukan apapun yang mereka berikan ke kita. Ya. Nah, harus tetap memegang prinsip-prinsip profesional. Kalau memang pasiennya dua-duanya pasien autism, harus kalian lakukan massage, harus kalian brushing, harus kalian lakukan terapi promotor, terapi apa, itu nggak boleh beda, harus sama gitu ya. Mau pasiennya bayar, mau pasiennya nggak bayar, itu kita harus tetap melakukan apa yang wajib kita lakukan sesuai dengan kasusnya ya. Itu tambahannya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Baik dok, terima kasih. Terima kasih juga Brian dan kelompok 1.
Apakah ada yang mau bertanya lagi? Silakan dari kelompok 1 menyimpulkan diskusi kita kali ini, dan kita tutup kuliah hari ini. Halo, kelompok 1. Salah satu, Brian mungkin. Siapa kelompok 1 mewakili? Brian. Ya, Brian. Kesimpulannya kuliah hari ini? Jadi dapat disimpulkan dalam diskusi kita hari ini bahwa profesi yang memiliki arti saya ulangi. Jadi inti dari kuliah kita pada hari ini, pengertian profesi adalah jenis pekerjaan yang karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan istimewa. Pengertian dari profesional, tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan keyakinan. Serta dalam menjalankan suatu profesi, kita harus tetap memperhatikan kode etik, prinsip-prinsip dari kode etik yang terus kita laksanakan dalam menjalankan profesi agar nantinya profesi yang kita laksanakan dapat berjalan dengan baik dan berguna bagi orang. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih semua yang hadir hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat. Sekian, sampai ketemu di kuliah berikutnya. Ya, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Terima kasih kelompok 1. Terima kasih, Dok.